untuk Windows itu adanya di sebelah kanan di sini. Ini untuk komputer Windows atau mini PC atau juga kita sebutnya OPS. Nah, ini udah mulai. Ini booting awalnya seperti ini. Nah, untuk Windows-nya ini kita menggunakan Windows 11 Professional 64 bit yang original. Nah, dipastikan juga Bapak Ibu melihat di sini ada lisensinya, ada nomor aktivasi atau produk dari Windows tersebut. Aduh, update. Bisa kita cek. Nah, kalau Bapak Ibu mau menambahkan keyboard mouse wireless, tinggal colok aja nih di bagian front panel di depan ini ada soket USB. Nah, ini untuk spesifikasinya, dia udah menggunakan sistem operasi Windows 11 Professional 64 bit. Nah, ini pastikan Windows-nya udah menggunakan Windows yang asli, dan di belakang sini juga ada license-nya. Ada produk key-nya, jadi ketika Bapak mau sewaktu-waktu ada install ulang bisa pakai produknya itu untuk aktivasi lagi seperti itu. Nah, di Windows, di OPS atau Windows ini nggak dilengkapi sama Microsoft Office ya Pak. Ya, jadi nggak ada aplikasi Excel, Word, PowerPoint, nggak ada. Jadi Bapak Ibu nih, mungkin tim IT atau tim teknisnya harus install sendiri seperti itu. Kalau untuk di Windows-nya, kalau di Android ini udah include WPS Office, ada WPS Office yang terinstall. Jadi sebenarnya cukup Bapak Ibu install lagi di sini Windows WPS Office aja, nggak apa-apa. Karena kan mungkin juga Ibu atau Bapak ada proses ngeditnya di sini, agak capek juga mata kalau bikin materi di sini. Jadi cuma buat presentasi atau menampilkan aja sih cukup. Atau PDF nanti bisa Bapak Ibu juga install di sini. Ini kalau untuk kembali ke menu Android, kita bisa gunakan sidebar ini, kemudian kita klik home. Ini kembali lagi ke home screen Android seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke menu whiteboard atau menu papan tulis. Nah, ini menu whiteboard ini mungkin menu yang paling sering nanti Bapak dan Ibu gunakan di sekolah dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini ini bisa mampu kita sampai 40 titik secara bersamaan ibaratnya. Touch-nya ini sampai 40 titik. Tapi kalau write-nya itu maksimal 20 titik secara bersamaan. Seperti itu. Nah, ini bisa kita menggunakan jari untuk melakukan kegiatan tulis-menulisnya di aplikasi whiteboard, ataupun Bapak Ibu bisa menggunakan dua stylus ataupun tongkatnya ini untuk menggambar atau menulis seperti itu. Nah, untuk menghapusnya Bapak Ibu bisa ketika masih mode di pena bisa langsung menggunakan gestur tangannya untuk menghapus seperti ini. Cukup canggih Bu, nah nggak kotor kan tangannya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu maunya menghapus, nggak mau pakai gestur tangan, bisa juga pakai ini menghapus. Tapi kita klik mode penghapus. Kita klik yang gambar penghapus ini kita bisa pakai pen juga. Jadi pen ini nggak jadi penulis tapi mode penghapus. Ataupun misalnya langsung menghapus di area tertentu, misalnya seperti ini, nanti dia langsung dihapus. Kembali ke pena, ini misalnya mengganti warna bisa seperti ini. Hapus langsung bisa. Mau pakai ini hapusnya tinggal klik ini, seperti itu. Canggih Bu sekarang. Nah, ada beberapa menu lagi, misalnya kalau nggak mau menghapus langsung, kita mau hapus semuanya, bisa klik yang gambar tong sampah, kita geser, nanti dia bersih sendiri. Seperti itu. Nah, di sini ada lagi Bu yang lebih keren.
Kalau ini kan kita tulis biasa, misalnya bapak tulis A B D, itu tulisan bapak sama ibu jelek nih. Kita di sini udah ada dilengkapi sama pen AI atau artificial intelligence. Salahnya ini kita harus connect ke WiFi dulu. Kita klik yang gambar merah, kita klik yang pen AI atau artificial intelligence. Di sini di menu pen AI ini kita bisa mau bikin apa nih, pakai pola cerdas atau teksnya yang cerdas, atau ada instruksi pena lengket atau ibaratnya kayak ini dia saran gambar apa yang mendekatinya. Kita coba pola cerdas dulu ya. Nah, jadi misalnya bapak ibu bikin segitiga. Nah, otomatis AI-nya ini bakal merapihin lah tulisan ibu membentuk. Saya mau bikin bulan lingkaran, tahu deh benerin kamera. Kotak seperti itu. Nah, nanti AI ini bakal berfungsi seperti itu. Tadi di AI mode pola cerdas. Sekarang kita ke AI yang pengenalan teks. Ini lebih cerdas lagi nih. Misalnya bapak ibu mau nulis this big, aduh, boba. Nah, jadi kalau dari saya terlalu jelek, jadi kebacanya kok sama si AI-nya. Misalnya kap wah, tuh yang benerin sama AI-nya. Seperti itu. Jadi di fitur fungsi papan tulis ini, AI ini bisa AI pola atau pola gambar, misalnya bentuk tadi segitiga, bulat, jajar kencang atau kotak, tadi diperbaiki sama AI, atau bentuk tulisan seperti yang tadi tulisannya jelek jadi cakep. Ada juga yang sekarang kita praktekkan pena lengket. Misalnya kita pakai pena lengket, misalnya kita bikin bintang seperti ini. Nanti di sini ada seperti sarang, Bu. Jadi kita bisa bintang seperti ini jadinya. Misalnya itu gambar mobil. Nah, ibu nggak usah insecure tulisannya jelek atau gambarnya jelek. Di sini udah ada AI di sini. Mobilnya kayak gini. Ya, sorry. Tadi kita kembali lagi ke AI. Gambar mobil. Bisa nantinya apa nih? Malah kayak gambar ini siput. Ya seperti itu kurang lebih untuk fitur AI. Ini kalau kita mau kembali lagi, kamu pakai AI, kita bisa pakai pen yang lain. Di sini bisa kita atur ketebalannya, misalnya ibu mau tebalnya semana, terus mau warnanya apa, misalnya seperti itu. Jadi lebih tebal. Kalau mau apa namanya, nggak suka tebal bisa. Ini juga ada yang modelnya seperti spidol. Ini nanti bapak ibu bisa eksplor lagi. Yang penting AI ini bapak ibu sudah tahu fungsinya. Ini untuk warna seperti itu. Itu tinggal kita coba lagi nih. Nah di sini Nah di sini juga ada beberapa menu. Misalnya bapak ibu mengganti latar belakang atau backgroundnya. Kalau ini kan backgroundnya kotak-kotak. Ini misalnya kita mau bentuknya seperti apa, pakai warna juga bisa. Misalnya contoh yang ini, ya nanti tinggal disesuaikan. Atau bapak ibu punya gambar latar belakang sendiri, misalnya mau ditambahin. Misalnya tadi di mana nih?
dijadikan kanan internal. Aduh, baca. Nanti kalau misalnya ada gambar, tinggal Bapak Ibu pilih aja. Ini misalnya nih yang udah default yang ada seperti ini. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mengajar bola, tinggal diganti dengan lapangan bola bebas seperti itu. Nah ini di sini ada menu undo sama redo-nya ibaratnya. Nanti misalnya kita mau batalin seperti itu, mau mengulang pembatalan, redo-nya kembali seperti itu. Nah di sini juga ada multi point dan touch point. Kalau misalnya kita multi point, kalau kita mau zoom out, kita rubah ke itu adanya di menu multi point seperti itu. Nah, di sini juga ada komentar. Misalnya Bapak Ibu mau menulis apa di sini ABC. Nah, dia otomatis kayak ini kalau menu papan komentar seperti itu. Terus juga misalnya mau pindahin gambar, kita klik yang pilih. Kemudian misalnya kita mau pindahin ini, si siputnya ini kita mau pindahin. Dan kemana kita pindahin ke bawah bisa seperti itu. Diklik pilih seperti ini. Pindahin ke bawah seperti itu. Ini untuk menu papan tulis. Jadi misalnya Bapak Ibu lagi ngajar ini masih kurang nih, kan biasanya kalau di papan tulis biasa dihapus ditulis lagi. Ini bisa ditambah sampai beberapa halaman, 2 halaman seperti itu. Kamu bikin AI lagi contoh. Sosial ini sama kalian.